memenangkan pertarungan dan Anda boleh membayangkan diri Anda dipilih menjadi menteri. Nah, mungkin saatnya Anda sekali-sekali jalan-jalan ke sini. Minta izin sama Pak Indra dan Pak Bambang. Siapa tahu memang salah satu tempat itu akan Anda tempati di situ. Tapi ingat, Anda harus tinggal di situ, bukan di Jakarta. Memenangkan pertarungan, bayangkanlah diri Anda berada di sana. Siapa tahu salah satu calon presiden yang Anda sedang perjuangkan sekarang ini memenangkan pertarungan dan Anda boleh membayangkan diri Anda dipilih menjadi menteri. Nah, mungkin saatnya Anda sekali-sekali jalan-jalan ke sini. Minta izin sama Pak Indra dan Pak Bambang. Siapa tahu memang salah satu tempat itu akan Anda tempati di situ. Tapi ingat, Anda harus tinggal di situ, bukan di Jakarta. Ini adalah wilayah yang sedang dibangun. Tadi penjelasannya Pak Indra, ini adalah kawasan pemerintahan. Titik nolnya di sini, akan ada kantor otorita di sini. Tapi yang menarik itu adalah di sini nantinya kantor DPR MPR. Oke. Wahai para anggota DPR MPR yang telah terpilih tahun 2024 yang sedang berkampanye, pasang baliho mengotori kota, Anda akan berkantor di sini. Jadi jangan pernah membayangkan akan di Senayan lagi, Anda akan di sini nantinya. Jadi jangan GR dulu, di sini nantinya tempat Anda. Bayangin. Tuh, tempatnya masih hutan. Bayangin tuh. Lihat dulu di sini, saya akan berikan gambarannya. Jadi saya ulangi lagi ya. Lihat petanya, wahai para calon anggota DPR RI Republik Indonesia yang sedang berkampanye, memenuhi ruang publik dengan baliho dan billboard. Di sini, ini kantor Istana Negara. Karena Anda akan mengawasi presiden, maka sebuah kantor besar telah disiapkan untuk Anda. Dan posisinya di sini. Jangan membayangkan kemewahan kantor di Senayan berikut dengan Plaza Senayan di sampingnya, nggak ada lagi di sini. Mau lihat bentuknya? Tuh lihat tuh, hutan di situ tuh. Di situ akan berkantor Anda nantinya. Supaya top. Kita harapkan Anda betul-betul ada di situ. Bersama dengan menteri yang saya sudah tunjukkan tadi. Silahkan berkantor, bayangkan itu. Per hari ini sudah berapa yang eksekusi? Ya, nilai investasi yang sudah masuk catatan kita ya, itu per groundbreaking pertama bulan lalu itu 20 triliun, Pak. 22 triliun lah kurang lebih, 21. Dari berapa private sector? Baru satu saja dari konsorsium itu, Pak. Dari konsorsium Agung Sedayu. Oh, jadi Agung Sedayu, Pak Agung sudah masuk? Sudah. Oh, oke. Apa yang mereka bangun? Dia mau bangun 17,7 hektar kawasan TOD, Transfer Oriented Development, which is kawasan SCBD-nya. Jadi dia akan bangun hotel yang sudah groundbreaking kemarin, hotel yang Swiss Hotel itu, seperti yang di PIK itu. Nah, lalu dia bulan depan mau bangun mall, Grand Lucky. Nah, karena di konsorsium itu ada grupnya kawan lama, jadi akan bikin living world juga. Jadi dalam konsorsiumnya Agung Sedayu itu ada kawan lama juga di situ? Ada 10, Pak. Apa saja? Pertama adalah Agung Sedayu Group. Agung Sedayu? Ya, Agung Sedayu. Lalu Salim Group. Oh, Salim juga ada? Sinarmas. Salimnya apa yang mana? Yang Indogrosir. Indogrosir? Iya, Indogrosir. Okay. Salim Group, Sinarmas. Lalu Kawan Lama Group. Lalu Pulau Intan. Oh, Pulau Intan, oke. Pulau Intan masuk. Lalu ada Alfamart juga. Alfamart, ya kelompok Salim juga sih sebenarnya kan? Dulunya. Oh, enggak lagi? Oke. Alfamart. Lalu ada Mulia Group. Ya, Hotel Mulia. Joko Chandra. Iya, kakaknya Pak Joko Chandra. Lalu apa lagi ya? Saya jadi lupa, Pak. Ada 3 lagi, Pak. Total dari 10. 10. Total 10. Dari konsorsium yang 10 ini, sudah 20 triliun? 21 triliun. Dari total kesepakatan dengan mereka itu berapa dengan konsorsium ini? Tidak ada kesepakatan kalau... Kan tadi kan 468 itu dari 20% dari pemerintah. 80% itu dari apakah semuanya itu akan hanya satu dari konsorsium itu saja? Itu hanya dari satu yang barusan groundbreaking, Pak. Kita masih banyak upcoming groundbreaking, Pak. Contoh yang akan groundbreaking nanti di tanggal 1 itu adalah Mayapada Hospital, Pak, Datuk Tahir. Oh, udah banget. Mereka juga bagian dari konsorsium? Beda lagi? Oke. Itu investasi tahap pertama 500 miliar untuk pembangunan rumah sakit. Di mana lokasinya? Lokasinya di 1B, Pak. 1B di sini, Pak, izin. Di sini. Di
di sini lokasinya. Dekat dengan training camp PSSI yang kemarin groundbreaking juga di sini. Totalnya 34,5 hektar. Kemarin ada rumah sakit. Nah, direncanakan dari kawasan inti pusat pemerintahan ini hanya 4 rumah sakit, Pak. Kita ambil sedikit suara, Pak. Ini bagus ini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalian tahu nggak ini? Ini orang hebat ini. Oh, enggak lah. Ya, apa Mas ketemu kabarnya? mentor nih kan. Masya Allah. Ketemu mentor nih kalau dari sini. Kita cuma lihat di podcast saja saya. Saya sedang bersama dengan orang yang paling bertanggung jawab dengan proyek yang luar biasa ini. Wah, bahaya ini bertanggung. Sahabat lama saya Pak Bambang Susantono, mantan Wakil Menteri Perhubungan, mantan Direktur Eksekutif ADB yang berkedudukan di Manila di Filipina. Sekarang masuk hutan ya Mas? Masuk hutan. Hutannya gini kan. Luar biasa. Bang Akbar, Ya. jadi mudah-mudahan insya Allah dengan melihat apa yang ada di sini, kita akan melihat 17 Agustus paling enggak kita upacara di depan situ. Insya Allah itu di sana, nanti teman-teman akan ke sana pasti. Saya bilang tadi sama teman-teman ya bahwa saya sedikit bisa berimajinasi tentang ini Pak Bambang. Kenapa? Karena salah satu tayangan saya itu sudah pernah di sini dengan Pak Nyoman Nuarte. Oh iya. Dia yang perancangnya dia ini. Istana. Iya, tapi yang saya mau katakan begini Pak Bambang. Saya membayangkan ini sebuah pekerjaan yang sangat besar. Totally berapa jumlah pekerja yang bekerja siang malam? Sekarang sudah mendekati 10.000. Siang malam itu ya? Dan mereka kerjanya 3 shift. Jadi nggak cuma 2 shift, tapi 3 shift. Gitu. Karena kita memang ada first milestone ya yang kita harus capai, yaitu di 17 Agustus 2024. Tapi kan kita nggak boleh kecilin bahwa ini bangunnya sampai tahun depan aja kan. Iya. Kita bangun ini kan sebetulnya endless kalau saya lihat sih. Walaupun kalau dari sisi undang-undang segala macam sampai 2045 ya gitu. Tapi kan itu nanti juga di saat itu pasti nanti akan ada kebutuhan lagi untuk mengembangkan kota ini. Iya. Sudah pasti gitu. Gini Pak Bambang, tadi saya sudah ngobrol dengan teman-teman. Soal politiknya itu bukan urusannya Pak Bambang. Bukan? Ya. Nah, saya bikin barrier dulu ya. Ya gitu ya. Saya bikin canus wall-nya dulu. Urusan politiknya biarkanlah teman-teman yang juga akan berkantor di sana. Oke, yang akan berkantor di balik hutan sana nanti tuh. Tapi secara fisik, secara tujuan fisik dari rencana ini, program ini atau pengembangan ini Pak Bambang, apa yang bisa kita sampaikan ke publik bahwa ini akan seperti yang direncanakan setidaknya pada term waktunya? Kalau menurut saya gini, Mbak Akbar, yang pertama kita ini bangun kota. Kota ya? Jadi bukan bangun infrastruktur, bukan bangun gedung. Ini bangun kota? Kota. Dari zero? Almost zero. Oke. Artinya kalau bangun kota itu yang paling utama adalah penduduknya, interaksi, social cohesion, kerekatan sosial, yang kalau dalam istilah saya itu kita harus punya roh di kota itu. Jangan sampai kita mengikuti kesalahan-kesalahan negara-negara lain yang memindahkan kotanya, tapi nggak dapat rohnya, gitu ya. Oh, ini menarik. Tadi saya sampaikan juga pada beberapa bagian tadi mengatakan kebetulan saya pernah melihat beberapa kota yang dipindahkan ya. Kota Brasilia dari Rio ke Brasilia, di Seoul juga ya. Putrajaya, Canberra juga Napi gitu kan. Pernah? Napi tahu. Itu menurut saya, saya ingat itu perjalanan dari apalagi namanya itu Dari Yangon ke Napi tahu itu luar biasa. Jadi itu nggak dapat rohnya, Bang Akbar. Oh, ini penting. Seperti apa maksudnya Pak Bambang? Jadi orang itu merasa nyaman kalau di kota itu sebagai warga untuk beraktivitas. Istilahnya kota itu menjadi livable, gitu ya, hidup. Tapi kalau di Gaya Nusantara ini disuruh saya tambah lagi, nggak cuma livable tapi harus lovable, dicintai gitu ya. Jadi orang di sini itu merasa bahwa ya ini tempat kita gitu untuk hidup, bekerja, belajar. Nah caranya gimana kan gitu kan? Caranya gimana? Tidak hanya kita bangun yang fisik, tapi juga kita sediakan ekosistem nanti yang menunjang mereka untuk beraktivitas. Itu paling penting menurut saya. Jadi di samping yang kelihatan di sini mungkin ini nanti akan pemerintahan ya. Kita sekarang mulai membangun misalnya fasilitas untuk kesehatan. Rumah sakit ini dalam 1-2 bulan ini kita akan groundbreaking.
sudah ada 4 international hospital yang mau masuk. Kemudian pendidikan itu penting dari bawah sampai ke atas, dan leisure. Jadi untuk tempat-tempat misalnya ada teater kecil untuk stand up comedian. Kita carikan misalnya tempat-tempat di park atau taman-taman, di mana taman itu nanti bisa jadi tempat untuk berekspresi. Gitu. Jadi makanya kami juga mengumpulkan teman-teman dari pegiat seni, kemudian juga dari kampus-kampus ISI, kampus IKJ untuk urun rembuk. Saya sedikit agak bertanya soal itu, Pak Kepala Otorita ini. Bagaimana kemudian kita bisa memahami bahwa peristiwa atau situasi yang terjadi pada negara-negara ibu kota yang kita sebutkan tadi nggak terjadi di sini? Kembali ke tadi, jadi orangnya sebetulnya yang paling penting dari kota itu orangnya, bukan fisik, bukan infrastrukturnya, tapi bagaimana kita memfasilitasi para penduduk kota itu untuk beraktivitas dan merasa nyaman, gitu. Dan itu ada beberapa yang kita lihat mulai menumbuhkan hasil lah, gitu ya. Oh, oke. Seperti apa itu? Misalnya di kota-kota yang udah maju seperti Washington DC kan kita lihat sudah maju, gitu ya. Kemudian Canberra butuh waktu lama sehingga akhirnya Canberra itu yang tadinya dari kota yang kalau di atas jam 6 itu udah sepi, gitu ya. Sekarang mulai ada kegiatan segala macam. Nah, kita ingin yang lama itu sampai dengan kota itu mempunyai ambience yang enak, itu kita bisa percepat. Caranya gimana? Nah, itu tadi kita sediakan fasilitasnya, ekosistemnya, Bang Akbar. Secara perencanaan saya tadi sempat melihatnya itu di Techno House ya. Techno House. Jujur saya merasa nyaman melihat itu, bahwa ternyata kota ini direncanakan secara matang dan pendekatannya pendekatan teknologi di mana kemudian orang bisa merasa nyaman tanda petik. Yes. Oke? Yeah. Gitu. Tapi itu kan butuh proses, tidak hanya soal teknologinya, tentang fasilitasnya, ada unsur budaya di dalamnya. Betul. Bagaimana kemudian kita bisa menerima itu sebagai sebuah realitas nantinya, sementara ini hutan ini Pak Bambang ini. Bagaimana coba transformasi sosial dan segala macam itu seperti apa gitu? Kalau dari sisi perencanaan kota biasanya kita yang pertama tentu meminta pendapat dari warga yang akan masuk ke situ, gitu ya. Seperti halnya town hall meeting ataupun kemudian kita lakukan survei segala macam. Ini contohnya aja, kita sekarang sedang menjalin kerjasama dengan Finland, salah satu negara yang paling happy di dunia. Sangat berbahagia ya. Kemudian juga kita ingin mengadopsi Gross Happiness Index-nya Bhutan untuk kita kawinkan dengan Finland, supaya kita bisa selalu mengukur bagaimana tingkat happiness dari para warga dari kota ini. Nah, itu nanti akan menjadi radar kita lah. Bagaimana kita nanti melihat apa yang kurang dari sini, apa yang mereka butuhkan, bagaimana mereka bisa saling berinteraksi, bagaimana mereka merasa nyaman hidup di kota ini. Itu yang kita harapkan terjadi, Bang Apa. Dan kita harapkan terjadi tidak terlalu lama. Karena kalau dari semua case studies itu kan mereka butuh waktu cukup lama. Gitu. Infrastruktur cepat dibangun bisa, gitu ya. Fisik bisa. Tapi bagaimana kita merasa nyaman, gitu. Kemudian antar warga itu juga social cohesion-nya, interaksi sosialnya terjadi, itu memang butuh waktu di tempat lain. Nah, kita akan menciptakan ruang-ruang di mana itu insya Allah akan terjadi. Misalnya kita parknya nanti akan banyak seperti Eco tempat park, gitu ya. Kemudian tempat-tempat lain hangout itu juga ada, gitu. Jadi kita ingin mencoba untuk memfasilitasi aktivitas keseharian, sehingga yang para warga ini tidak hanya bekerja, tidak hanya belajar, tapi juga melakukan aktivitas sosialnya dengan nyaman. Kira-kira itu. Saya tidak sedang mencoba untuk masuk ke ranah politik, Pak, tapi setidaknya ada gambaran. Ada beberapa pihak di Jakarta sana mengkritisi pekerjaan yang luar biasa besarnya ini, bahwa tampaknya pemerintah tak cukup siap, terutama dalam hal pembiayaan, hingga kemudian harus membuat sebuah belate atau kebijakan yang di pikiran banyak orang itu berlebihan. Contoh misalnya, apa itu sewa tanah sampai 180 tahun atau berapa lah, kira-kira seperti itu. Bagaimana bisa menjelaskan itu kepada publik agar kemudian seluruh energi bangsa ini bersama untuk mewujudkan proyek yang luar biasa ini? Kalau saya ingin memulainya dengan satu kenyataan bahwa membuat ibu kota baru ini adalah bagian dari transformasi visi kita di 2045, Bang Albert.
nggak berdiri sendiri loh ini gitu ya, nggak cuma mindahin aja, tapi ini adalah salah satu momentum kita untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia emas nanti di 2045. Itu satu. Yang kedua tentunya semua yang akan dilakukan ini nanti diharapkan akan menimbulkan satu multiplier effect yang cukup besar di kemudian hari, yang tentunya akan bisa justru kita melihatnya sebagai katalis dalam satu transformasi yang besar gitu ya. Nah, kalau tadi sudah ke Techno House, tentu akan melihat bagaimana lompatan-lompatan itu harus dilakukan. Oh iya, secara konsep luar biasa. Betul. Pemirsa, tadi dari perencanaan yang kami lihat di Techno House itu, tampaknya kota ini bisa menjadi salah satu rujukan kota paling bermartabat di dunia nantinya kalau jadi. Tapi itu kan rencana. Makanya saya sedang mencoba bertanya kepada penanggung jawab utama dari proyek luar biasa ini, bagaimana kemudian itu bisa menjadi dieksekusi dan terjadi seperti itu, Pak Bambang. Betul. Jadi ada plan ke depan, kemudian ada lompatan-lompatan teknologi, lalu kita bekerja sama dengan institusi terbaik di dunia untuk mencoba melakukan itu dalam satu tahapan yang benar. Gitu, supaya nggak dianggap wah ini cuma mimpi gitu kan. Iya. Contohnya aja Pak, yang namanya taksi terbang, orang pasti skeptis. Iya, itu dari produk dari Hyundai ya. Hyundai Motor Iya. Corporation. Jadi Orang Korea menyebutnya Hyundai. kami melakukan proof of concept istilahnya. Ayo kita sama-sama riset di sini, kita lakukan proof of concept sehingga nantinya dalam 3 sampai 5 tahun itu bisa benar-benar terwujud. Itu misalnya gitu ya. Nah, ini tentu akan staging step by step, dan kami juga bekerja sama dengan international organizations untuk memastikan bahwa apa yang kita planning ini selalu dalam realnya, Bang Akbar. Contoh, untuk perubahan iklim. Ya. Kita kan banyak dikritik bahwa kita melakukan deforestasi sebelum ini. Ya. Di sini banyak yang gundul segala macam lah, HPH dulu segala macam. Nah, kita justru akan melakukan apa yang disebut reforestasi, menanamkan kembali, menjahit kembali hutan yang tadinya monokultur seperti ini menjadi tropical forest lagi, Bang Akbar. Oke. Itu banyak sekali yang sangat mendukung dari international organization karena melihat ini salah satu hope dari tidak hanya Indonesia tapi dunia. Karena di dunia ini tropical forest di Kongo, tropical forest di Amazon banyak sekali problemnya. Coba Indonesia di dalam satu area yang terbatas di IKN ini kita bisa wujudkan sebagai contoh. Nah, ini dikawal semua nih Bang Akbar, sama organisasi internasional, semua masyarakat internasional melihat planning kita. Gitu. Jadi kalaupun nanti saya nggak di sini lagi, pastikan ini sampai 2045 kan gitu ya. Planning ini tetap akan dilihat oleh semua orang sebagai planning yang baik dan menuju ke satu titik yang benar dan semua orang akan melihatnya. Gitu. Iya. Coba kalau bicara dengan Pak Bambang itu, saya paham harus menghindarkan unsur politisnya. Tapi sebenarnya pada akhirnya juga memang risiko-risiko itu akan terjadi, Pak Bambang. Salah satunya begini, yang terjadi di Jakarta di komunitas saya, politis itu kan, sudah mulai ada semacam pertanyaan atau semi gugatan tentang pekerjaan besar ini. Bahkan oleh partai politik dan atau politisi dan atau pihak yang sebenarnya adalah bagian dari pemerintah. Dan tentu saja berarti dengan catatan-catatan yang ada pasti mendukung dong. Kira-kira seperti itu kan. Nah, ini yang saya sedang membayangkan bagaimana kalau kemudian mereka balik badan. Ya, Pak Bambang bisa mengatakan bahwa oh kami tidak akan masuk ke situ sebab itu bukan ranah kami. Tetapi secara keseluruhan kelanjutan dari sini kira-kira seperti apa jalan keluarnya, Pak Bambang? Semoga tidak terjadi, tapi kalau terjadi seperti apa? Kalau saya melihat begini, Bang Akbar, jadi ini nanti pasti akan terbangun karena ini buat kami di sini sebagai teknokrat given ya. Ya. Jadi ada hal yang akan dibangun, kita harus merawatnya. Tapi yang penting lagi adalah nantinya akan banyak sektor swasta yang mulai masuk. Ya. Dari yang besar, menengah sampai yang UMKM. Jangan lupa UMKM di sini ini pajaknya 0. Pajaknya 0. Yang kita desain seperti itu supaya mereka menjadi salah satu sokong guru ekonomi kita. Nah, mereka inilah yang akan menjamin keberlangsungan menurut saya proyek ini ke depan. Karena mereka lah yang akan memiliki ini. Semakin banyak orang yang masuk di sini memiliki, mereka kan punya masing-masing channel nih, Pak Akbar kan. Dan mereka pasti nggak mau dong investasi mereka di sini ataupun kepentingan mereka di kota ini nantinya akan terhenti. Jadi itu yang menurut saya akan menjadi kunci keberlanjutan sustainability dari kota ini ke depan. Tapi begini Pak Bambang, secara investasi oke lah, kan pemerintah hanya 20%. Dari total investasi 468 triliun itu tadi. Betul. Katakanlah misalnya kalau para politisi di Jakarta mengatakan, oh sorry Presiden,
karena kita tidak satu kubu, kita tidak bersama, maka kami nyatakan bahwa APBN stop masuk ke sana. Oke? Maka kemudian mobilisasi dunia private akan bisa dilakukan oleh pemerintahan yang katakanlah kehilangan dukungan dari politisi. Tapi kalau kemudian ternyata langkah para politisinya menjadi lebih jauh lagi dengan mengatakan oke, bukan hanya investasinya atau kucuran dari APBN, juga rencana-rencana jangka panjangnya, apalagi memindahkan ibu kota, kami anggap ini adalah berlebihan. Kira-kira risiko yang kita hadapi seperti apa ya? Saya kira kalau dari sisi keberlanjutan ini ya, ini sekali lagi saya melihatnya internasional komunitas itu justru melihatnya ini sebagai salah satu hope. Mereka tentu akan bereaksi. Gitu ya. Mereka tentu akan bereaksi. Akan bereaksi ya. Karena ini adalah kota yang hijau, kota yang dari Sustainable Development Goal akan memenuhi gitu ya. Planningnya jelas. Dan kalau terjadi sesuatu dalam kota ini, saya kira ini bukan hanya mereka yang hanya di sini yang punya interest dan juga menanamkan investasi, tapi juga saya merasa dunia internasional sudah mendukung kami semua. Gitu ya. Pak Bambang, terakhir. Rencana Pak Jokowi yang akan upacara 17 Agustus di tahun terakhir pemerintahannya pada tanggal 17 Agustus 2024 di sini, di situ ya, di sini, itu akan bisa terlaksana ya? Insya Allah ya. Karena ya jangan ditambah, jangan dikurangi ya. Artinya kan beliau ingin upacara di depan istana di sini 17 Agustus 2024, dan pada saat itu insya Allah kita juga akan ada satu expo atau exhibition Nusantara Expo yang akan memperlihatkan bagaimana ini namanya sumbu kebangsaan ini. Sumbu kebangsaan ini terbentuk gitu dengan beberapa anchor juga dari swasta yang nanti akan terlihat di sini ya, paling ya gitu. Pak Bambang, makasih. Ini luar biasa. Saya ingin mengatakan gini kepada para penonton saya di Akbar Besar dan Chancellor. Ini pertama kalinya saya datang ke sini, dan sekali lagi saya katakan luar biasa sekali. Begitu banyak energi yang diarahkan ke sini, begitu banyak mimpi, begitu banyak imajinasi yang dibawa ke sini. Soal investasinya Anda sudah mendengarkan tadi, 468 triliun, 20% dari pemerintah, tentu saja APBN, dan 80%-nya itu adalah dari sektor private. Sudah ada 21 triliun yang masuk dari satu konsorsium, apalagi investor gitu ya. Dalam hal ini adalah Pak Aguan, apa namanya? Agung Sedayu. Agung Sedayu gitu ya. Dan Pak Tahir dari Mayapada juga sudah berkomitmen untuk membangun rumah sakit. Dan masih banyak yang lain. Dalam hal perencanaan kota saya sudah jelaskan tadi. Saya sedang memikirkan sebuah bahasa politik karena saya seorang politician. Terutama kepada teman-teman saya yang akan terpilih pada tahun 2024 tanggal 14 Februari nantinya. Juga kepada presiden baru. Mungkin barangkali perlu memang kita duduk lagi bersama untuk membicarakan apakah catatan-catatan kritis yang ada di pikiran masing-masing itu tidak perlu kita buat menjadi saya tidak menggunakan kata mencederai. Mungkin memikirkan apakah akan lanjut atau tidak proyek besar ini, itu tidak perlu ada. Sebab setidaknya saya sudah melihat satu hal. Pertumbuhan ekonomi dari kota Balikpapan tadi sampai ke sini, itu real ternyata. Terlihat tadi gitu ya. Bahwa masih ada infrastruktur yang belum selesai, itu proses. Infrastruktur kita bisa bangun, apalagi kalau ada duitnya. Tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah pikiran-pikiran yang ada di dalam seluruh semangat sebuah pekerjaan, itu yang penting. Karena ini bernama Ibu Kota Negara, membangun kota, membangun sebuah peradaban baru, maka memang membutuhkan lebih banyak kearifan. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.